Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya talamin. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Ustazah bikhair aidan. Ustazah berharap anak-anak sehat selalu ya, dan semangatnya senantiasa terjaga, yaitu semangat untuk thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ustazah akan mengajak anak-anak berdoa dulu ya, supaya pembelajaran menjadi lancar dan ilmunya bermanfaat. Kita berdoa bersama. Ta'awud basmalah abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama ya anak-anak. Jadi meskipun anak-anak belajar di rumah dan Ustazah tidak bertemu dengan anak-anak secara langsung, sebelum belajar dan sebelum melakukan apapun, anak-anak wajib berdoa ya, supaya Allah memudahkan segala urusan kita, termasuk urusan belajar. Baik anak-anak, kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak belajar tentang sholat sunnah. Lanjutannya kemarin anak-anak sudah belajar ya tentang sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah rawatib. Kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak belajar tentang sholat tahajud, sholat witir, sholat istikharah, dan juga sholat duha. Nah, sholat-sholat ini anak-anak dibiasakan ya, dimulai berlatih untuk bisa melaksanakannya. Seperti sholat tahajud. Sholat tahajud ini sangat utama ya, salah satu sholat sunnah utama yang Rasulullah anjurkan. Baik anak-anak, kita mulai ya, kita pelajari satu persatu dari sholat tahajud. Yang pertama adalah sholat tahajud anak-anak. Sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang sangat diutamakan atau sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah mengajak kita untuk senantiasa bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, dan salah satunya dengan cara sholat tahajud anak-anak. Sholat tahajud ini dikerjakan sebanyak 8. Gimana ya 8 Ustazah? Begini anak-anak, sebanyak 8 rakaat, yakni 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat lagi kemudian salam, 2 rakaat salam lagi, dan juga 2 rakaat kemudian salam. Nah, sholat tahajud ini dekat kaitannya dengan sholat witir anak-anak. Sholat witir ini adalah sholat penutup sholat tahajud, yakni dilaksanakan sebanyak 3 rakaat. Jadi bila mengerjakan sholat tahajud dan juga sholat witir, totalnya ada 11 rakaat. 8 rakaat salat tahajud dan 3 rakaat salat witir. Anak-anak tahu salat tahajud ini sangat diutamakan. Bahkan
Allah sudah berfirman anak-anak dalam surat Al-Isra ayat 79 tentang keutamaan sholat tahajud. Anak-anak tahu bagaimana bunyinya? Kita baca bersama ya. Anak-anak boleh menyimak ustazah sambil membuka bukunya atau Al-Qur'annya. Ingat, surat Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul adzim. Nah, itu adalah bacaan surat Al-Isra ayat 79. Lalu artinya bagaimana ustazah? Artinya, dan pada sebagian malam, sholat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Kenapa dikatakan ibadah tambahan? Karena ini sunnah ya anak-anak. Tapi ini sangat dianjurkan. Supaya apa? Agar Tuhanmu mengangkatmu kepada derajat yang terpuji. Maqamam mahmuda. Siapa yang ingin memiliki derajat yang terpuji? Kedudukan yang mulia? Salah satu kuncinya adalah dengan sholat tahajud secara istiqomah atau rutin anak-anak. Jadi ketika anak-anak ingin mencapai sesuatu yang mulia, kedudukan yang mulia, ingin disayang oleh Allah, ingin Allah siapkan surga untuk kita, maka sholat tahajud adalah kuncinya sebagai ibadah tambahan yang Rasulullah anjurkan kepada kita umat manusia, umat Islam tentunya. Baik, itu tadi adalah tentang sholat tahajud anak-anak. Nah, keutamaannya apa saja ustazah? Yang pertama, kunci masuk surga. Of course, tentu saja ini adalah kunci masuk surga anak-anak, karena ini adalah ibadah tambahan yang mulia dan dianjurkan. Nah, yang kedua adalah sholat sunnah yang utama yang Rasulullah kerjakan dan anjurkan. Kemudian sholat ini adalah untuk bertaubat, menambah amalan kita, kemudian penghapus dosa, dan sholat ini dapat mengangkat derajat kita kepada kedudukan yang mulia, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi yang pertama, yaitu tentang sholat tahajud. Yang kedua adalah tentang sholat duha ya, seperti yang sudah sampaikan di awal tadi, bahwa sholat duha adalah juga sholat sunnah yang utama yang anak-anak sudah dibiasakan ya di sekolah ya. Jadi meskipun sekarang di rumah, anak-anak juga harus tetap istiqomah dan konsisten dalam melaksanakan sholat duha. Bagaimana ustazah caranya melaksanakan sholat duha? Siapa yang masih ingat? Ketika di sekolah ustazah senantiasa mengajak anak-anak untuk sholat duha. Iya, good, masih ingat ya? Minimal atau paling sedikit jumlah rakaat sholat duha adalah 2 rakaat. Ustazah, keutamaan sholat duha apa sih? Nah, keutamaan sholat duha adalah karena sholat duha itu kita kerjakan di pagi hari anak-anak ya. Setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah rawatib. Tetapi ketika telah terbit fajar, ada sholat sunnah namanya sholat duha. Anak-anak bisa mengerjakan sholat itu untuk apa ustazah? Supaya Allah memudahkan dan melancarkan hari-hari kita. Begitu ya, jadi setiap hari ustazah anjurkan anak-anak untuk senantiasa melaksanakan sholat duha sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Keutamaannya banyak sekali anak-anak. Apabila anak-anak melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka sama dengan bersedekah sebanyak 360 sedekah. Wah, banyak ya ustazah. Iya anak-anak, jadi itu adalah sedekah yang juga mudah selain tersenyum. Sholat duha ya 2 rakaat. Bila anak-anak mengerjakan sholat duha sebanyak 4 rakaat, maka itu akan mengantarkan kita kepada kecukupan insya Allah. Dan juga melaksanakan sholat duha ini bisa berpahala seperti umroh anak-anak. Wah, bagaimana itu ustazah?
apabila setelah sholat subuh kita duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari menunggu fajar dan dilanjutkan sholat duha, maka insya Allah Allah beri pahala setara pahala umroh. Siapa yang mau umroh? Semuanya ya, insya Allah. Semoga nanti Ustazah dan anak-anak bisa pergi ke tanah suci. Tapi sebelum itu kita laksanakan, kita amalkan sholat duha dulu ya, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas yang pertama sholat tahajud. Kemudian kita sudah membahas tentang sholat witir sebagai penutup sholat tahajud. Dan juga kita sudah membahas sholat duha anak-anak. Yang terakhir adalah sholat istikharah. Sholat istikharah ini adalah sholat yang bertujuan untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pilihan yang Allah hadapkan kepada kita. Misalnya anak-anak bingung mau sekolah di mana ya setelah lulus SD nanti, di sekolah A atau sekolah B. Nah, anak-anak tidak perlu bingung. Anak-anak mempelajari dulu sekolah-sekolah tersebut dan memantapkan diri. Kemudian anak-anak sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah yang terbaik untuk kita. Insya Allah dengan sholat istikharah akan Allah bukakan petunjuk bagi kita mana yang terbaik untuk kita. Caranya bagaimana Ustazah? Yaitu sholat 2 rakaat dan berdoa agar Allah memberikan petunjuk tentang apa yang dalam kebimbangan kita. Begitu ya anak-anak. Jadi itu tadi materi yang dapat Ustazah Fatma sampaikan tentang sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, dan sholat istikharah. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik, dan juga Ustazah doakan semoga kita semua bisa mengamalkan sholat-sholat sunnah yang utama. Semoga Allah senantiasa melindungi keimanan kita, menjaga kita dalam takwa kepadanya. Ustazah Fatma akhiri. Sebelum itu, Ustazah ingin berpesan kepada anak-anak, don't forget to pray on time. Pray on time akan membawa kita kepada keberkahan insya Allah dan juga kasih sayang Allah. Yang kedua, don't forget to recite the Holy Quran, karena Al-Quran adalah pedoman kita anak-anak. Yang ketiga, don't forget obey your parents. Membantu orang tua di rumah adalah bentuk bakti kita kepada orang tua dan kepada Allah. Dan juga pesan yang terpenting dari Ustazah salah satunya adalah don't forget to study hard and be careful. Semoga anak-anak sehat selalu ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah Fatma akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semangat ya belajarnya.